Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Anggita Sugihartwati, mahasiswa manajemen semester pertama Universitas Muhammad Husni Tamrin. Nah, sesuai dengan opening tadi, di sini saya akan membahas mengenai pengaruh eksistensi Korean Wave di era globalisasi. Nah, apa sih Korean Wave itu sendiri? Nah, Korean Wave atau budaya Korea atau Hallyu merupakan sebuah istilah yang merujuk pada tersebarnya budaya Korea secara global di berbagai negara di seluruh dunia dimulai pada tahun 1990-an. Gelombang Korea memicu banyak orang-orang di negara lain untuk mempelajari bahasa dan kebudayaan Korea. Dengan kemajuan teknologi dan informasi, membuat masyarakat dapat saling terbuka dengan informasi yang ada, serta memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi dari berbagai dunia melalui jaringan internet. Masuknya budaya asing menjadi tantangan bagi Indonesia yang dapat melunturkan budaya masyarakat Indonesia. Masuknya Korean Wave di Indonesia berawal dari menyebarkan popularitas Korean Wave di berbagai negara, termasuk negara-negara di Asia, tidak terkecuali di Indonesia. K-pop atau Korean Pop menyita perhatian masyarakat di seluruh dunia, menjadikan pusat perhatian setiap orang penggemar. Masuknya budaya asing menjadi tantangan bagi Indonesia yang dapat melunturkan budaya masyarakat Indonesia. Masuknya Korean Wave di Indonesia berawal dari menyebarkan popularitas Korean Wave di berbagai negara termasuk negara-negara Asia, tidak terkecuali di Indonesia. K-pop atau Korean Pop menyita perhatian masyarakat di seluruh dunia, menjadikan pusat perhatian setiap orang penggemar Korean Wave. K-pop mulai disukai karena bakat yang dimiliki para idol dan juga para mereka yang rupawan. Tidak memungkiri, saya sendiri pun mengakui bahwa memang orang-orang Korea itu memiliki paras yang rupawan, karena mungkin standar kecantikan mereka itu seperti itu. Popularitas dari Korean Wave membuat para artis maupun idol group dapat dengan mudah mengadakan konser di berbagai negara. Salah satu faktor pendukung dari munculnya Korean Wave sendiri adalah globalisasi. Sarah M. Hamilton 2009 menyebutkan bahwa globalisasi diartikan sebagai integrasi perekonomian, budaya, politik, aspek sosial, dan perkembangan teknologi yang sangat maju, sehingga memudahkan bagi masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi. Salah satunya hal yang dapat mempengaruhi adalah seni budaya di suatu negara dengan negara lainnya. Dampak dari masuknya budaya Korean Wave tidak hanya menjadikan budaya yang dimiliki Indonesia menjadi luntur, tetapi sikap nasionalisme pada generasi muda juga akan terkena dampaknya. Dampak yang terjadi tidak secara langsung mempengaruhi nasionalisme suatu bangsa. Banyaknya penggemar Korean Wave yang saat ini terjadi di negara Indonesia sudah sangat meresahkan, karena hampir semua gaya hidup di Indonesia sudah mengikuti kebudayaan Korea, termasuk seperti gaya musik, masyarakat Indonesia yang telah berganti menjadi gaya musik Korea dengan ciri khas boy band dan girl band. Nah, selain itu, makanan khas Korea pun sudah menjadi hal yang lumrah ditemui di Indonesia. Contohnya seperti tteokbokki, hotdog, hotang, dan banyak lagi. Ada pula beberapa dampak negatif dari adanya Korean Wave ini. Pertama, terjadinya pergeseran budaya dan akhlak yang amat signifikan. Karena mudahnya akses media, banyak dari anak muda yang tidak bisa menyaring dengan adanya informasi yang beredar dari internet. Di sini aku akan memberi contoh seperti banyaknya anak muda yang menonton drama Korea, sedangkan tidak semua konten dari drama Korea tersebut layak ditonton oleh kalangan anak muda yang di bawah umur. Di sini disayangkan mereka tidak bisa menyaring apa yang mereka tonton, menerapkannya kehidupan sehari-hari. Yang kedua, apatis terhadap kebudayaan bangsa sendiri. Nah, karena kecenderungan mereka dengan kecintaannya terhadap dunia Korea, mereka lupa bahwasanya Indonesia sendiri memiliki budaya yang sangat luas dan banyak. Mereka terlalu asik dengan maraknya Korean Wave ini dan lupa akan darah dagingnya. Ketiga, mengubah pola pikir generasi muda untuk selalu meniru semua aspek kehidupan berbau Korea. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, mereka lebih cenderung senang dengan apa yang mereka ikuti. Mereka meniru gaya berpakaian, pola kehidupan sehari-hari dari orang Korea. Di balik banyaknya dampak negatif, tentu pasti ada dampak positifnya. Di antaranya yaitu yang pertama, meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap musik. Yang kedua, meningkatkan kreativitas. Dan yang ketiga, meningkatkan ketertarikan masyarakat untuk mempelajari budaya, bahasa, dan tren dari Korea. Yang keempat, memperluas wawasan yang dimiliki tentang negara lain. Nah, itu untuk beberapa dampak negatif dan dampak positif dari adanya Korean Wave ini.
Dari pernyataan-pernyataan tadi, ini dapat membuktikan bahwa dengan adanya Korean Wave ini harus menjadi suatu perhatian bagi kita anak muda dan menjadi tantangan bagi kita untuk lebih peduli terhadap budaya Indonesia. Apakah ada cara untuk menghadapi Korean Wave ini? Tentu ada. Contoh kecilnya, yang sebenarnya ini bisa berdampak sangat besar jika dilakukan dengan konsisten, yaitu sama halnya seperti Korean Wave yang memanfaatkan media sebagai perantara. Indonesia pun harus bisa memberikan tontonan yang bisa menandingi hiburan Korea dengan tidak meninggalkan budaya asli Indonesia. Karena dengan banyaknya platform-platform untuk menebarkan informasi melalui teknologi, ini dapat memudahkan kita untuk lebih mengenalkan lagi akan bagaimana sih Indonesia, siapa sih Indonesia. Nah, dari pembahasan yang aku bahas, semoga kalian lebih aware lagi terhadap kebudayaan Indonesia. Karena jika bukan kita, anak muda yang memulai, siapa lagi yang akan mempertahankan tanah air? Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.